Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisel Frediansa dengan NPM akhir 049. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan jawaban ujian evaluasi akhir semester mata kuliah Teori Administrasi Negara dengan membahas 3 topik utama, yaitu pertama, analisis penanganan COVID-19 di Indonesia menggunakan pendekatan networking government. Kedua, penerapan paradigma New Public Governance dalam program Kader Surabaya Hebat untuk penanganan stunting di Surabaya. Tiga, penjelasan mengenai mengapa paradigma New Public Governance menjadi solusi yang relevan dibandingkan paradigma administrasi publik lainnya. Pemaparan ini disusun berdasarkan kajian teorik serta didukung oleh contoh empiris yang relevan. Yang pertama adalah penanganan COVID-19 di Indonesia dengan konsep networking governance. Secara konseptual, networking governance merupakan pendekatan tata kelola yang menekankan kolaborasi antar aktor lintas sektor, baik aktor negara maupun non-negara, yang saling bergantung satu sama lain dalam menyelesaikan persoalan publik yang kompleks. Dalam perspektif ini, negara tidak lagi menjadi aktor tunggal yang dominan, melainkan berperan sebagai koordinator dalam jaringan kebijakan. Pandemi COVID-19 merupakan contoh nyata dari weak problem, yaitu masalah publik yang kompleks, berdampak luas lintas sektor, dan tidak dapat menyelesaikan hanya satu aktor. Dalam konteks Indonesia, pandemi COVID-19 memiliki karakteristik darurat kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis sosial secara simulat. Kompleksitas ini menuntut adanya kerjasama antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi, masyarakat sipil, komunitas lokal, hingga masyarakat sebagai individu. Oleh karena itu, pendekatan networking governance menjadi relevan untuk menjelaskan pola penanganan COVID-19 di Indonesia. Terkait aktor yang terlibat penanganan COVID-19 di Indonesia, melibatkan berbagai aktor utama, pemerintah pusat melalui presiden dan kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sosial, yang berperan dalam perumusan kebijakan nasional, penyedia regulasi, pendanaan, serta koordinasi lintas sektor. Pemerintah pusat juga membentuk gugus tugas dan kemudian Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai simpul utama koordinasi. Selanjutnya, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, berperan sebagai pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam implementasi kebijakan pembatasan sosial, layanan kesehatan, tracing, testing, dan treatment, serta penyesuaian kebijakan sesuai kondisi wilayah masing-masing. Dalam kerangka networking governance, pemerintah daerah tidak hanya menjalankan pemerintah pusat, tetapi juga berinteraksi dengan aktor lokal lainnya. Aktor non-negara juga memiliki peran yang sangat signifikan. Sektor swasta terlibat dalam penyediaan alat kesehatan, distribusi vaksin, dukungan logistik, serta adaptasi kebijakan kerja selama pandemi. Organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat berperan dalam edukasi publik, pendampingan kelompok rentan, distribusi bantuan sosial, serta pengawasan kebijakan pemerintah. Selain itu, komunitas lokal seperti RT, RW, tokoh masyarakat, dan relawan menjadi aktor kunci dalam implementasi kebijakan di tingkat akar rumput, terutama dalam pengawasan protokol kesehatan dan pendataan warga. Masyarakat sendiri juga merupakan aktor yang penting dalam jejaring ini. Kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, partisipasi dalam vaksin, serta solidaritas sosial menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan penanganan COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa dalam networking governance, masyarakat bukan sekedar objek kebijakan, melainkan subjek yang aktif. Meskipun telah melibatkan banyak aktor, penanganan COVID-19 di Indonesia menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya koordinasi antar aktor. Terutama pada awal pandemi, terdapat perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, misalnya dalam penerapan pembatasan sosial dan penutupan wilayah. Hal ini menunjukkan adanya fragmentasi dalam jejaring tata
tata kelola. Hambatan lainnya adalah perbedaan kapasitas antar daerah. Tidak semua pemerintah daerah memiliki sumber daya, infrastruktur kesehatan, dan kemampuan manajerial yang sama. Dalam perspektif networking governance, ketimpangan kapasitas ini menghambat aktivitas jaringan secara keseluruhan. Selain itu, masalah komunikasi publik yang tidak konsisten juga menimbulkan kebingungan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, tantangan juga muncul dari rendahnya kepatuhan sebagai masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa relasi dalam jejaring belum sepenuhnya berbasis kepercayaan dan kesepahaman bersama, yang merupakan prasyarat utama dalam networking governance. Terkait model jejaring yang dikembangkan, penanganan COVID-19 di Indonesia dapat dikategorikan sebagai model hybrid networking governance. Dalam model ini, negara masih memegang peran dominan seperti pengaruh kebijakan, namun pelaksanaan dan pencapaian tujuan kebijakan sangat bergantung pada kolaborasi dengan aktor non-negara. Pemerintah berperan sebagai networking manager yang mengatur arah, standar, dan koordinasi, sementara aktor lain berkontribusi sesuai kapasitas dan sumber daya yang dimiliki. Model ini terlihat dalam kebijakan vaksinasi nasional, di mana pemerintah bekerjasama dengan aktor swasta, TNI, Polri, organisasi keagamaan, dan komunitas lokal yang mempercepat cakupan vaksinasi. Pola ini mencerminkan prinsip utama networking governance, yaitu saling ketergantungan kerjasama dan pembagian peran dalam jaringan kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia relevan dianalisis menggunakan konsepsi networking governance karena melibatkan banyak aktor lintas sektor, memerlukan koordinasi yang kompleks, serta bergantung pada kolaborasi antar negara dan non-negara. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, pengalaman ini menunjukkan pergeseran tata kelola publik dari pendekatan hierarkis menuju pendekatan jejaring yang lebih kolaboratif. Yang kedua adalah analisis program kader Surabaya Hebat dalam paradigma New Public Governance. Secara teoretik, New Public Governance merupakan paradigma administrasi publik yang menekankan kolaborasi, partisipasi, dan jejaring antar aktor dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berbeda dengan paradigma All Public Administration yang bersifat hierarkis dan New Public Management yang berorientasi pada efisiensi dan mekanisme pasar. NPG memandang bahwa personal publik yang berkompleks hanya dapat diselesaikan melalui kerjasama antar pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan komunitas lokal. Dalam konteks stunting, permasalahan ini bukan hanya isu kesehatan, tapi juga berkaitan dengan gizi, pendidikan, sanitasi budaya, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Program Kader Surabaya Hebat merupakan representasi konkret dari penerapan paradigma NPG. Program ini melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam penanganan stunting, bukan sekedar sebagai penerima manfaat. Kader Surabaya Hebat direkrut dari warga lokal yang memiliki kedekatan sosial dan pemahaman konteks wilayah, sehingga mampu menjembatani kebijakan pemerintah dengan kondisi real masyarakat. Dalam kerangka NPG, peran pemerintah Kota Surabaya tidak lagi sebagai pelaksana tunggal, melainkan sebagai fasilitator dalam koordinasi jejaring. Pemerintah kota menyediakan regulasi, pendanaan, pelatihan kader, serta sistem pendataan dan monitoring. Sementara itu, Kader Surabaya Hebat berperan sebagai street level aktor yang melakukan pendampingan langsung kepada keluarga berisiko stunting, memberikan edukasi gizi, memantau tumbuh kembang anak, serta menghubungkan warga dengan layanan kesehatan dan bantuan sosial. Selain pemerintah dan kader, aktor lain yang terlibat dalam jejaring ini antara lain puskesmas, posyandu, tenaga kesehatan, PKK, RT RW, serta komunitas lokal. Keterlibatan banyak aktor ini mencerminkan prinsip utama NPG, yaitu co-production, di mana pelayanan publik dihasilkan bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Penanganan stunting tidak lagi bersifat top-down, tetapi berbasis kolaborasi dan partisipasi aktif warga.
Penerapan paradigma NPG dalam program Kader Surabaya Hebat juga terlihat dari pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. Data stunting dikumpulkan dari tingkat paling bawah, kemudian diolah dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program. Namun, penerapan program Kader Surabaya Hebat tidak lepas dari berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah perbedaan kapasitas antar kader. Tidak semua kader memiliki tingkat pendidikan, keterampilan komunikasi, dan pemahaman teknis yang sama. Dalam perspektif NPG, ketimpangan kapasitas aktor dalam jejaring dapat menghambat kinerja jaringan secara keseluruhan. Hambatan berikutnya adalah koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya optimal. Meskipun melibatkan banyak aktor, dalam praktiknya masih ditemukan tumpang tindih peran antar kader tentang kesehatan dan aparat kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola jejaring membutuhkan mekanisme koordinasi dan pembagian peran yang lebih jelas. Selain itu, keberlanjutan partisipasi kader juga menjadi tantangan bagi kader menghadapi beban kerja yang cukup tinggi dengan insentif yang terbatas. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menurunkan motivasi dan komitmen kader dalam jangka panjang. Dalam paradigma NPG, keberlanjutan jejaring sangat bergantung pada kepercayaan, insentif non-material, dan pengakuan terhadap kontribusi sektor. Hambatan yang lain juga muncul adalah faktor budaya dan sosial masyarakat. Tidak semua keluarga mudah menerima intervensi terkait pola asuh dan gizi anak. Hal ini menuntut kader untuk tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga kecocokan sosial dan pendekatan persuasif yang berkelanjutan. Bagi kesimpulan, program Kader Surabaya Hebat mencerminkan penerapan paradigma New Public Governance karena menempatkan kolaborasi, partisipasi masyarakat, dan jejaring aktor sebagai inti dari penanganan stunting. Pemerintah kota berperan sebagai fasilitator jejaring, sementara masyarakat menjadi aktor aktif dalam produksi layanan publik. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, pendekatan ini menunjukkan bahwa permasalahan publik yang kompleks seperti stunting lebih efektif ditangani melalui paradigma NPG dibandingkan pendekatan birokratis tradisional. Lanjut yang ketiga, mengapa paradigma public governance menjadi solusi dibandingkan paradigma lain? Secara historis, administrasi publik mengalami perkembangan paradigma yang menyesuaikan dengan perubahan konteks sosial dan politik. Paradigma all public administration menempatkan negara sebagai aktor dominan dengan struktur birokrasi yang hierarkis dan berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan. Paradigma ini relatif efektif untuk tugas-tugas rutin pemerintah, namun kurang responsif terhadap permasalahan publik yang kompleks dan dinamis. Paradigma New Public Management muncul dengan menekankan efisiensi, efektivitas, dan logika pasar dalam pengelolaan sektor publik. Meskipun berhasil meningkatkan kinerja organisasi publik dalam beberapa aspek, NPM cenderung memandang warga sebagai pelanggan dan mengabaikan dimensi sosial, partisipatif, serta nilai-nilai publik. Dalam praktiknya, banyak persoalan publik tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme pasar atau kontraktual. Dalam konteks inilah, New Public Governance hadir sebagai paradigma alternatif yang lebih komprehensif. Secara teoretik, NPG berpijak pada teori jejaring, institusionalisme, dan kolaboratif governance. Paradigma ini memandang bahwa negara pasar dan masyarakat sipil berada dalam posisi yang saling bergantung. Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya pengendali, melainkan berperan sebagai network manager yang mengordinasikan berbagai aktor dalam jejaring kebijakan. Keunggulan utama paradigma NPG terletak pada kemampuannya dalam menangani work problem, yaitu masalah publik yang kompleks, multidimensional, dan lintas sektor.
Permasalahan seperti pandemi, stunting, kemiskinan, perubahan iklim, dan pelayanan publik berbasis digital tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor atau sektor saja. NPG memungkinkan terjadi kolaborasi, pembagian sumber daya, serta pertukaran pengetahuan antar aktor. Secara empiris, penerapan NPG dapat dilihat dalam berbagai kebijakan publik di Indonesia. Penanganan pandemi COVID-19 misalnya menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah saja tidak cukup. Keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada peran tenaga kesehatan, pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, dan kepatuhan masyarakat. Pendekatan jejaring ini sejalan dengan prinsip NPG yang menekankan kolaborasi dan co-production layanan publik. Contoh empiris lainnya adalah program penanganan stunting di berbagai daerah, termasuk program Kader Surabaya Hebat. Program ini menunjukkan bahwa pelayanan publik menjadi lebih efektif ketika masyarakat dilibatkan sebagai mitra aktif, bukan sekedar objek kebijakan. Keterlibatan kader lokal meningkatkan kepercayaan, memperkuat komunikasi, dan memastikan kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, paradigma NPG juga lebih adaptif terhadap konteks demokrasi modern yang menuntut transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dalam NPG, keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari efisiensi output, tapi juga dari kualitas proses, tingkat partisipasi, dan keberlanjutan jejaring. Hal ini menjadikan NPG lebih sesuai dengan tuntutan tata kelola pemerintah kontemporer. Bagi demikian, NPG juga memiliki tantangan seperti kompleksitas koordinasi, potensi konflik kepentingan, serta ketimpangan kapasitas antar aktor. Meskipun demikian, dibandingkan paradigma lain, NPG tetap menawarkan pendekatan yang lebih realistis dan inklusif dalam menghadapi permasalahan publik yang semakin kompleks. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa paradigma public governance menjadi solusi yang lebih unggul dibandingkan paradigma all public administration dan public management karena mampu mengakomodasi kompleksitas masyarakat publik, mendorong kolaborasi lintas sektor, serta menempatkan masyarakat sebagai aktor aktif dalam tata kelola pemerintah, baik secara teoretik maupun empiris. NPG menawarkan kerangka yang lebih relevan untuk menjawab tantangan administrasi publik di era modern. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai analisis penanganan COVID-19 dengan pendekatan networking governance dan penerapan paradigma public governance dalam program Kader Surabaya Hebat di Kota Surabaya, serta alasan mengapa paradigma public governance menjadi solusi yang relevan dalam tata kelola pemerintah saat ini. Melalui pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kompleksitas pemerintahan publik menuntut adanya kolaborasi, partisipasi, dan jejaring antar aktor, sehingga pemerintah tidak hanya lagi dapat bekerja secara tunggal, melainkan bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Saya berharap pemaparan ini dapat memberikan gambaran teoretik dan empiris mengenai pentingnya paradigma public governance dalam administrasi publik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.